Tidak ada yang akan memeriksa tasnya Pragya. Ada apa dengan Nenek? Dia merusak rencanaku. Karena hanya suaminya Pragya yang boleh memeriksanya. Nenek, tapi kenapa harus aku juga yang memeriksanya, Nek? Kau harus melakukannya. Tapi tidak di depan semua orang. Siapa dia? Apa dia kakekmu? Dia guruku. Gurumu? Kami ini murid-muridnya. Kami mengikuti jalan yang dia ajarkan. Aneh. Orang suka menyimpan fotoku, dan kau malah menyimpan fotonya. Apa dia menunjukkan jalan untuk datang ke rumah ini? Hah? Obat-obatan? Ini abu suci untuk keberuntungan. Aku tidak akan berpikir aku akan membantumu hari ini. Rp360. Kau bisa menaklukkan dunia dengan ini. Aku tidak menyimpan uang lebih dari yang aku butuhkan. Apa ini? Kartu undiannya? Kartu debit. Kartu berkunjungku lebih baik dari ini. Kau tidak punya kartu kredit? Tidak, aku tidak punya kartu kredit. Memakai kartu kredit hanya menghabiskan uang saja. Kau harus memiliki banyak uang di rekeningmu. Aku punya Rp3.600 dan aku menghabiskan Rp2.600. Aku masih mempunyai Rp1.000. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu selama 10 tahun. Aku juga punya deposito. Totalnya adalah... Kau tidak perlu sombong. Apakah kekasihmu pernah kasihan padamu? Karena saldo tabunganmu? Oh, iya aku mengerti. Mereka mungkin kasihan padamu, dan kau tidak akan menikah denganku. Tapi sekarang kita menikah, dan aku bisa memberimu kartu kredit. Dengan saldo kosong. Mungkin saja kau tidak akan bahagia. Kalau kau mempunyai sapu tangan, kau juga akan punya gliserin. Ini dia cincinnya. Kenapa kau lakukan ini? Apa yang kau inginkan? Apa kau ingin uang? Kau ingin batalkan pertunangan mereka? Kenapa kau mencuri cincinnya? Nenek, ini cincinnya. Abi, apakah kau merasa yakin ini cincin pertunangan Alia? Maksudku, jangan pikirkan aku mengatakan itu. Tapi ini hanya cincin biasa. Cobalah lihat. Aku tidak akan lupa. Kau bisa mengenal berlian dengan baik, Abi. Bagaimana bisa kau buat kesalahan ini? Sudah, lupakan saja tentang berlian. Ini bahkan bukan emas. Alia, kenapa kau menyimpan uang pada cincin pertunangan? Kau pikir aku melakukan itu? Itu bukan cincinku, Abi. Itu milikku.
Aku membelinya seharga 350 rupiah. Ini milikmu? Iya. Nenek, bukankah aku sudah bilang padamu kalau istriku tidak bersalah? Dan kau sama sepertiku. Kenapa tidak memberitahu ini cincinmu? Kau tahu kan ini pertunangan saudariku? Dan aku merasa sangat emosi. Kalau tadi aku menuduhmu melakukan kesalahan, tolong maafkan aku, Pragya. Maafkan aku. Siapa yang menyimpan cincin ini di tas seseorang? Sebuah cincin harus dikenakan. Kau sudah membawa cincin ini. Jadi ini lebih berharga daripada berlian bagiku. Jadi tolong, jangan simpan di tasmu lagi. Sini, biar ku kenakan di jarimu. Kenapa aku menatap matanya? Tasnya siapa itu? Yang sedang diperiksa oleh Abi? Itu kan tasnya Pragya. Tapi itu bukan tasnya Pragya. Pragya membawa tas itu sejak pagi. Bagaimana mungkin bukan miliknya? Atau mungkin itu tasnya Alia? Aku meletakkan cincinnya di tas itu. Kalau itu bukan tasnya Pragya, bagaimana? Lalu, di mana cincinnya? Tunggu dulu. Yang itu, Alia. Aku meletakkannya di tas yang itu. Itu yang itu. Kau menaruhnya di tasnya Bulbul? Apa yang terjadi di sini? Mengapa banyak orang menjadi terhina karena cincin berlian? Pertunangan ini lebih penting. Cincin apapun bisa digunakan untuk itu. Aku harus bicara pada Alia. Ada apa ini? Harusnya rencana itu ditunjukkan untuk Pragya, tapi kenapa begini? Kenapa semuanya jadi berantakan begini? Tanu, kenapa kau selalu bereaksi berlebihan? Kalau cincinnya ditaruh di tas saudarinya, bagaimana kami membongkar kedoknya Pragya? Tapi kau tenang saja, ini akan memalukan Pragya juga. Bersenang-senanglah, sekarang kau puas kan? Aku menginginkan kalau Pragya yang dituduh mengambil cincin itu. Tapi kenapa tidak disimpan di tasnya Pragya? Jadi mereka merencanakannya. Tanu dan Alia sengaja menyembunyikan cincin itu. Tanu sayang, kenapa kau? Purap. Purap, aku sangat khawatir. Kita belum menemukan cincin pertunangan kita. Kalau begini, bagaimana kita bertunangan? Aku menginginkan cincin itu. Kumohon lakukan sesuatu. Temukan cincin itu ya, sayang. Lakukanlah. Tanpa mencocokkannya dulu. Bagaimana bisa kau menyalahkan Pragya? Aku rasa itu cincin yang sama, Nek. Jadi aku tidak memeriksa cincinnya atau menanyakan Pragya tentang itu. Seharusnya aku melakukan itu. Aku melakukan kesalahan, Nek. Aku akan minta maaf padanya. Maaf apa? Lihatlah dia. Dia terlihat sangat sedih. Baiklah. Aku harap dia sudah terkena. Dia sudah terluka karenamu. Pergilah. Dan tenangkan dia. Aku memang ingin melihat dia sedih. Pergi dan hibur dia. Aku sudah minta maaf padanya, Nek. Dia itu istrimu. Kau seharusnya menghibur istrimu. Sekarang bawa senyumanmu berapapun biayanya. Kalau tidak, Nenek akan... Aku tahu. Nenek akan pergi ke Ludiana, kan? Iya. Aku akan pergi, Nek. Cepat.
Dia terus mengancamku bahwa dia akan pergi. Seseorang mengatakan padanya bahwa dia kelihatan membosankan, bahkan ketika dia tersenyum. Senyumlah. Ayo cepat, lakukan perintahku. Soalnya nenek ingin aku membawa senyum ke wajahmu. Jadi buatlah tugasku ini menjadi mudah. Kalau aku sedang kesal padamu, ibumu juga memintamu untuk menghiburku, kan? Apa yang kau lakukan? Ya, seperti ini lebih baik. Ini sama sekali tidak sulit, kan? Kau ahli dalam berpura-pura. Ayolah, tunggu apa lagi? Sekarang senyumlah. Aku tahu kau tidak mau mendengarku, tapi aku yakin kau bisa memberikan itu. Aku memberimu kesempatan. Segera sesudah aku membongkarmu, aku pastikan kau tidak akan pernah bisa tersenyum lagi. Ayolah, sekarang juga. Tunggu apa lagi? Ayo tersenyum. Ayo tersenyum. Kenapa kau menjadi seorang guru? Seharusnya kau menjadi seorang aktris. Kau pintar. Permisi, aku mohon berikan tasmu. Tunggu. Hah? Jangan periksa tasnya. Tuan, kalau aku tidak periksa, semua orang akan menuduhnya. Dengar, dia juga anggota keluarga ini. Biar aku periksa. Kau pergilah periksa tas yang lain. Dia banyak bicara. Biar aku lihat apa yang dia katakan setelah dia tertangkap. Aku tidak tahu, Purap. Siapa yang menyimpan cincin itu di dalam tasku? Aku sumpah aku tidak menyimpannya. Apa kau menyukai tasku? Iya, Kakak. Apa boleh kita bertukar tas? Ayo, kita tukar saja. Serius? Terima kasih. Ini tas Kak Pragya. Kami bertukar tas. Siapa yang menaruh cincin di dalam tas itu? Aku tahu siapa yang melakukannya. Dan kenapa? Tapi sekarang cincinnya ada di dalam tasku. Bulbul, kau jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu dalam masalah jika aku bisa menikahi Alia demi kau. Aku bisa melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Di dalam tasnya juga tidak ada. Tidak mungkin. Aku yakin kau tidak memeriksanya dengan benar. Biar aku saja. Bagaimana bisa tidak ada? Itu seharusnya ada. Alia, aku sudah memeriksa tasnya. Dan kenapa kau memeriksanya lagi? Purap, kau tidak periksa dengan benar. Harusnya teliti. Bagaimana mungkin? Harusnya ada dalam tas genggamnya. Kau berbicara seakan kau tahu kalau cincin itu ada di dalam tas ini. Maksudku begini, hanya tasmu yang belum diperiksa kan? Jadi aku pikir pasti ada di tasmu. Alia, kami tidak menemukan cincinnya. Bagaimana kau bisa bertunangan? Bagaimana kita menemukan cincinnya? Bukankah semua orang sudah mencarinya? Hei, tas milik Tanu kan belum diperiksa. Aku? Apa tasku juga akan diperiksa? Aku ini kan sahabatnya Alia. Bagaimana mungkin aku mencurinya? Pragya bahkan tidak mencuri cincin, tapi dia juga diperiksa. Kalau kami tidak memeriksa tasmu, para tamu pasti akan bilang kami pilih kasih. Benar kan? Biarkan nenek. Kita bisa mendapatkan cincin lainnya. Memangnya kenapa, Abi? Semua orang sudah diperiksa. Dia juga harus diperiksa. Baiklah, silakan periksa tasku.
banyak uang yang dia simpan di dalam tasnya. Dan kalau kau memiliki rasa malu, berhentilah untuk membawa tas. Dia memiliki begitu banyak kartu kredit. Baca namanya. Tanusri. Itu artinya, kartu itu miliknya. Aku tidak memberikan itu padanya. Oh, hati-hatilah. Kau mungkin akan dibutakan oleh kilauan gelap. Jadi cincinnya ada padamu, kau mencurinya. Lalu kenapa kau malah membuat drama? Para tamu sudah terhina, itu karenamu. Dan kau masih menyebut dirimu sebagai sahabatnya Alia. Kau tidak malu ya pada diri sendiri? Dan kau sudah mendukungnya kan? Apalagi yang kau tunggu? Tanyakan padanya. Kenapa dia melakukan itu? Dan kau juga harus tanya, kenapa dia menuduh menantu putriku? Nenek, aku mohon tolong percaya padaku. Bukan aku yang mengambilnya, Nek. Tutup mulutmu. Kau tidak pernah menjadi sahabat Alia. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan padamu. Apa kau lihat itu? Kau lihat kan? Dan kau ingin tahu siapa yang tidak ingin melihatmu bahagia? Sekarang kau tahu kebenarannya. Apa kau puas? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa cincinnya bisa ditemukan dalam tas Tanu ya? Oh, tidak. Ada apa? Abi, maafkan aku. Itu tadi menyelinap keluar dari pikiranku waktu aku menunjukkan cincinnya pada Tanu. Aku lupa menaruhnya kembali ke dalam box karena kegembiraanku. Aku sangat menyesal, Nenek. Tanu sedang memegang tasnya waktu itu. Dan tanpa sengaja, aku menjatuhkannya ke dalam tasnya. Alia, kenapa kau lakukan semua ini? Bagaimana bisa kau melupakan di mana kau menyimpan cincin pertunanganmu? Dan apa kau tidak merasakan begitu banyak orang merasa malu karenamu? Kau benar-benar keterlaluan. Dan temanmu juga merasa terhina karenamu. Maafkan aku, Abi. Jangan minta maaf padaku, tapi pada temanmu. Tanu, aku sangat menyesal. Tolong maafkan aku. Ini kesalahanku. Tanu, tolong maafkan aku. Aku tahu Pragya bertanggung jawab atas ini. Dia pasti yang melakukannya. Aku akan membalas penghinaanmu. Kau tenang saja. Aku akan membuatnya malu sehingga dia tidak mampu menghadapi orang. Nenek, aku sangat menyesal. Nenek tahu kan aku sangat panik tadi. Aku mohon, maafkan aku. Tanu tidak bersalah. Itu adalah salahku. Aku minta maaf pada semua orang atas nama Alia. Aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Maafkanlah kami. Jadi, kita mulai saja ritual yang sudah terlambat. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना
Pragya, berikan pada Alia. Selamat ya.